mengadakan ibadah untuk pemberangkatan umat kita tercinta ke tempat persinggahannya. Pak Gembala bilang bukan tempat yang terakhir, tempat persinggahan untuk nanti umat bisa bersama-sama dengan Tuhan. Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan pujian nomor 6. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang terus menyatakan kebaikan-Mu. Kami sungguh merasakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. Engkau yang terus mendampingi kami dan terus bersama-sama dengan kami. Keluarga besar di tempat ini sungguh merasakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, mau beribadah kepadamu Tuhan, untuk bisa menghantarkan jenazah dari almarhumah Tuhan, untuk bisa dikremasi Tuhan, biar Engkau Allah yang mengawali Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap proses yang kami boleh jalani, boleh berjalan dengan baik Tuhan, atas tuntunan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan
Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami ragu Tuhan, akanku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan seluruh mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolong setiap kami, Tuhan. Amin. Untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Terima kasih Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, akan nyanyikan pujian nomor 8. Dalam segala keadaan Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku dan beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Penolongku yang setia. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala perkara dapat kami tahu di dalam Engkau Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kami. Yang selalu setia. Memenuhi
penolong kami adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, yang selalu setia dan selalu ada bagi kami, secara khusus bagi keluarga di tempat ini yang sudah mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Dan di ibadah pemberangkatan jenazah pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Hari ini saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Pengkhotbah 7 ayat yang kedua. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikan. Jadi ini biasanya terjadi dalam kehidupan orang percaya, bahwa seharusnya apa yang firman Tuhan nasihatkan melalui Salomo ini, Bapak Hikmat, harusnya pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Tapi biasanya yang sering terjadi, kita lebih senang ke pesta daripada ke rumah duka. Ya, mungkin karena di pesta juga kita diundang gitu ya. Di rumah duka jarang undangan. Tapi ayat ini ya, sangat penting bagi kita, karena di kalimat terakhir ya, dikatakan hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ya, dalam terjemahan yang lain disebutkan bahwa supaya kita bisa belajar. Jadi mungkin kalau di tempat pesta ada pelajaran yang kita bisa dapatkan, tapi lebih sering kita bukan mendapat pelajaran yang baik, malah kalau orang ke pesta ya, ini bukan teman-teman yang ada di sini ya, yang di luar sana gitu. Seringkali yang dilihat itu bagian mana nih yang kurang gitu. Wah, tadi ini ya makanannya ya, ini ya pengantinnya ya. Jadi bukan pelajaran yang berharga. Tapi kalau kita ada di rumah duka ya, ini menjadi pengalaman kita juga, yang seringkali yang kita ingat itu selalu hal-hal yang berkesan ya, hal-hal yang baik gitu. Dan biasanya kalau di budaya-budaya tertentu, misalnya kalau saya kan dari Poso ya, di daerah kami itu ada orang yang kalau kedukaan itu memang bagian nangisnya gitu. Dan kalau mereka yang nangis itu kita selalu dengar ya kayak semacam cerita ya, diceritakan dalam tangisan itu, mulai dari masa kecilnya dan seterusnya ya. Jadi hal-hal yang baik gitu ya. Misalnya kalau orang Manado juga ada gitu ya. Misalnya kalau anaknya meninggal nama Jono, misalnya nggak ada nama Jono sih ya, saya contohkan aja ya. Jono karena waktu masih kecil ya, pakai logat Manado ya. Karena jago main bola gitu ya, karena opor sama Joni tendang, jadi diceritakan gitu ya. Sampai kita sudah mendengar yang seperti itu. Jadi kadang kita ke tempat duka hanya untuk mendengarkan seperti itu. Tapi dari cerita itu kita bisa mendengar bahwa memang yang baik-baik yang diceritakan, ada kesan yang baik. Nah, untuk itu firman Tuhan ini tidak pernah keliru berkata bahwa pergi ke rumah duka itu, ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang hidup memperhatikannya. Pelajaran apa yang kita perlu dapatkan, atau apa yang kita bisa perhatikan ketika kita berada di rumah duka? Yang pertama, bahwa setiap orang akan berakhir hidupnya. Seperti Oma yang sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, maka setiap kita pun harus mempersiapkan diri untuk pada akhirnya nanti kita pun akan menyelesaikan pertandingan. Apakah kita menyelesaikan pertandingan itu dengan
finishing well atau sesuatu yang tidak baik yang kita tinggalkan. Tapi saya percaya dari apa yang kita baca ini, supaya di sana kita memperhatikan, di sana kita belajar, maka hari ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau hidup itu pasti akan berakhir, maka kita harus mempersiapkan diri. Yang setuju katakan amin. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Bukan hanya meninggalkan legacy, warisan secara materi kepada anak cucu, tapi yang paling utama adalah warisan keteladanan hidup. Warisan nilai-nilai, karakter, di mana hidup yang sudah diubahkan, hidup yang menjadi seperti Kristus, itu yang harus diwariskan. Itu menjadi warisan paling utama. Karena memang Alkitab sudah menggariskan bahwa hidup manusia itu singkat. Petrus menyebutkan bahwa seperti uap, ya, sebentar kelihatan, sebentar lenyap, seperti bunga rumput. Nah, itu sebabnya maka kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Kapan waktunya, kapan gilirannya. Tidak harus menunggu usia lanjut, ya, usia yang sudah cukup tua, sudah dekat waktunya, enggak. Karena kadang masih kecil, masih anak-anak juga sudah dipanggil pulang. Dan tidak harus melihat bahwa nanti kalau udah sakit baru dipanggil, enggak. Ternyata ada orang yang tadinya kita tahu dia masih sehat, tapi kemudian dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi mempersiapkan diri dengan baik, karena kita tidak tahu kapan waktu atau giliran kita akan menghadap Tuhan. Di sana kita harus memperhatikan, kita harus belajar, sebab umur manusia itu terbatas. Jadi bagian pertama kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Semalam kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kematian itu hanya merupakan gerbang atau pintu untuk kita masuk kepada kehidupan yang baru yang kita sebut dengan hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya menjadi pengharapan bagi orang percaya, secara khusus keluarga di tempat ini, bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Karena di dalam Alkitab dikatakan sekali waktu kelak kita akan mengalami perjumpaan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Jadi catatan atau poin pentingnya adalah kita harus pastikan bahwa anggota keluarga kita, sahabat kita termasuk pada pagi hari ini, kalau kita dipanggil Tuhan, kita meninggal di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah pelajaran apa yang kita bisa lihat ketika kita ada di rumah duka. Ada sebuah unity yang terbangun, ada sebuah kesatuan hati. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini berangkat dari sebuah rasa simpati, rasa empati yang kuat. Ya, merasa ada hubungan emosional yang kuat dengan keluarga yang sedang mengalami duka cita. Dan di sini kita saling menguatkan. Ya, tidak ada yang datang kemudian keluar juga marah-marah seperti itu, pasti yang kuat ya, yang tabah ya. Nah, itu pentingnya. Di situ kita bisa melihat, wah, ternyata sebagai makhluk sosial kita diajarkan untuk punya relasi, punya relationship yang baik dengan sesama kita. Dan di rumah duka kita bisa belajar, karena memang kalau kita sendiri kita bisa lemah, kita nggak kuat menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam badai yang menimpa kita. Tapi begitu ada orang-orang dekat kita yang telepon kita, yang WA kita, yang datang memberi semangat, ayo yang kuat ya. Ya, itu hanya pencobaan biasa, ayo semangat ya. Semua manusia akan mengalami hal seperti itu. Maka kita kembali jadi kuat. Di rumah duka kita bisa melihat orang saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada tim, ada unity yang dibangun di sana. Nah, itu sebabnya sebagai orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup, jangan hidup untuk diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita harus punya relasi, kita harus punya komunitas yang baik, supaya kalau nanti walaupun Bapak Ibu kita kalau sudah dipanggilkan, ya udah bukan urusan kita nggak lihat. Tapi paling tidak keluarga yang kita tinggalkan, misalnya istri, suami atau anak-anak,
Wah, merasa terhibur. Kenapa? Wah, begitu banyak orang yang datang. Ada teman-teman mama saya yang datang, teman-teman papa saya yang datang, ada teman saya yang datang. Menghibur keluarga, karena keluarga itu sudah membangun hubungan yang baik dengan sesama. Alkitab mengajarkan supaya kita punya komunitas yang sehat, komunitas yang baik, supaya kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan di rumah duka kita bisa belajar bahwa ada persekutuan yang indah di dalam Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Hari ini kita akan memberangkatkan almarhumah oma yang kita kasihi ke krematorium di Dharma Agung. Kita percaya Tuhan akan menyertai perjalanan kita, dan kita terus mendoakan supaya keluarga yang sedang berduka dan sudah mendapatkan penghiburan, terus mereka kuat, terus mereka dihibur oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber segala penghiburan yang abadi. Ayat terakhir saya akan bacakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24. Dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan memberangkatkan jenazah ke tempat krematorium. Tuhan menyertai perjalanan kami, Tuhan melindungi kami, dan seluruh rangkaian acara di sana Tuhan juga akan sertai. Terus kami doakan supaya keluarga sungguh-sungguh tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka selalu terhibur karena ada firman yang disampaikan dalam hidup mereka. Ada firman yang menghidupi mereka, dan mereka menghidupi firman-Mu. Semua kami juga dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Hamba memberangkatkan jenazah almarhumah ke tempat krematorium di Dharma Agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Amin. Petugas saya persilakan segera membawa peti jenazah ke ambulans, dan selanjutnya kita akan berangkat.